Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, saya akan melanjutkan untuk mereview dan membaca buku Mishkat, refleksi tentang westernisasi, liberalisasi, dan Islam, sebuah karya dari Dr. Hamid Fahmi Jarkashi. Pada review kali ini, kita akan membahas pada bab 1 dengan subbab yaitu iconoclasme. Baik, sebelumnya saya awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Langsung saja untuk subbab iconoclasme. Di sini diawali dengan postmodernisme is iconoclastic. Kata Farid Muhik mengawali kuliahnya di kampus Istak, Malaysia di suatu pagi. Mata, telinga, dan pikiran kami terfokus pada apa yang dijelaskan kemudian oleh Profesor Filologi dan Filsafat Barat asal Makedonia. Kami begitu penasaran apa sebenarnya maksud profesor itu. Apa yang diperbuat oleh orang-orang postmodernis, itulah yang disebut dengan iconoclastic act of destruction. Lanjutnya, namun pernyataan kedua ini masih menantang kuriositas kami atau keinginan tahuan. Kata-kata profesor pun terus mengalir. Syahdan diceritakan suatu ketika John Chapman tahun 1887 membuat lukisan yang lebih unggul dari aliran impresionisme modern. Tapi ia tidak tahu apa nama lukisannya itu. Pokoknya bukan lukisan modern dan bahkan menyimpang dari pakem lukisan modern. Ia dengan nada main-main menamakannya itu yaitu lukisan postmodern. Lain John Chapman, lain pula Charles Jane bersorak gembira ketika pada suatu hari di tahun 1972 perumahan Pruitt Igoe di St. Louis, Missouri, Amerika Serikat dihancurkan. Dengan gembira karena bangunan itu adalah lambang kepongahan arsitektur modern. Jadi pada tahun 1972 terdapat sebuah simbol bangunan yang mencirikan aliran modern pada saat itu, dan perumahan itu akhirnya harus dihancurkan sebagai lambang jatuhnya atau hancurnya modernitas. Namun yang saya ketahui untuk penghancuran perumahan Pruitt Igoe di St. Louis ini, salah satunya pun ada suatu akibat karena di dalamnya itu terdapat orang-orang yang rasial terhadap kulit hitam dan terdapat kriminalitas yang tinggi. Jadi untuk mengatasi seluruh masalah itu, akhirnya pihak pemerintah Amerika menghancurkan. Namun di lain pihak ada yang melambangkan bahwa ini adalah kehancuran dari modernitas. Lalu hancurnya arsitektur modern adalah kematian modernisme dan kelahiran postmodernisme, sekaligus kelahiran postmodernisme. Banyak kisah seperti ini, tapi yang penting adalah bagaimana orang memaknai istilah postmodern. Jadi kalau kita definisikan dari buku ini, yang dimaksud postmodern itu apa? Di sini postmodern berasal dari kata modern. Modern yang diduga ditemukan oleh Cicero itu berarti here, now, atau up to date, atau dalam bahasa Indonesia terkini atau kekinian. Istilah ini kemudian disematkan kepada zaman kejayaan Barat setelah zaman kegelapan atau Dark Age di Eropa. Tapi karena itu nama zaman dan zaman itu selalu berubah, maka nama ini dipersoalkan, apalagi di Barat. Perubahan termasuk soal keyakinan dan kebenaran adalah keniscayaan.
segala sesuatu harus berubah dan tidak ada yang permanen kecuali perubahan. Tentu yang berubah tidak pernah berwajah. Tanpa wajah boleh jadi tanpa identitas. Identitas modern dianggap tidak ada atau tidak keren lagi. Jadi untuk di barat itu perubahan adalah sesuatu yang harus dan tidak ada dalam tanda kutip keabsolutan. Selanjutnya, bosan menjadi modern, orang lalu ganti identitas baru, yaitu postmodern atau after now. Jika tadi modern adalah up to date, here atau now, kalau postmodern yaitu after now. Tapi istilah ini pun bermasalah, sebab waktu setelah hari ini secara esensial tidak atau belum wujud. Kalaupun dianggap wujud, ia hanya sebagai wujud akal atau mental existence. Jadi jika postmodern adalah after now, yaitu setelah hari ini, tapi hari ini secara esensial tidak atau belum wujud. Jadi bisa disebut ini adalah mental existence. Tidak aneh jika bagi sementara pakar bahasa, istilah postmodern itu dianggap aneh. Leszek Kolakowski misalnya mencirikan kata postmodern sebagai cacat istilah atau sintakmetik, suatu perkawinan dua kata yang tidak sah secara linguistik. Maka dari itu hasilnya ambigu. Kekesalan memahami istilah postmodern mirip dengan anekdot di warteg atau istilah sehari-hari di negara kita, yaitu hari ini bayar, besok gratis. Nah, dalam kata-kata hari ini bayar, besok gratis, tidak seorang pun pernah makan gratis di situ, sebab orang akan selalu makan hari ini dan tidak akan pernah makan pada esok hari. Istilah postmodern kemudian dinisbatkan kepada suatu sikap sosial, sikap hidup atau mentalitas, tapi tetap saja cacat, sebab ternyata nama itu lahir dari kebencian, kritik atau bahkan kemarahan pada masa lalu. Yang tadi masa lalu atau modern atau up to date, sekarang muncul lagi yaitu postmodern. Jadi postmodern seperti durhaka pada ibu yang melahirkannya, yaitu modern. Watak postmodern yang serba menghancurkan atau dekonstruktif itu disebutnya adalah iconoclastic. Jadi secara definisi iconoclastic adalah istilah keagamaan yang diambil dari kata icon dan klein. Icon artinya gambar, frame ataupun image, dan klein artinya menghancurkan. Dulu iconoclastism adalah aliran keagamaan dalam Kristen yang menafikan pemujaan terhadap gambar. Penganutnya disebut iconoclast, yang kemudian menjadi julukan bagi siapapun yang merusak dogma yang mapan. Di zaman Bizantium, mereka dikenal dengan sebutan iconodules atau iconophiles. Dari sekadar menghancurkan gambar keagamaan, iconoclasme berubah menjadi sikap menghancurkan tradisi. Ikon bukan lagi gambar, tapi doktrin, tradisi kepercayaan atau prinsip kebenaran. Jadi iconoclastism pun memiliki pergeseran yang tadinya hanya sekedar gambar, frame ataupun image, sekarang menjadi sebuah sikap dan tradisi ataupun doktrin, kepercayaan ataupun prinsip kebenaran. Bagi Rudolf Panwitz dalam The Crisis of European Culture, yang dihancurkan postmodernisme adalah sikap militeristik, elitis, dan nasionalistik. Menurut Kevin, dalam The Cambridge Companion to Postmodern Theology, target penghancuran postmodernisme adalah bangunan, sistem konsep, rezim politik, dan teologi. Tapi bagi Nietzsche, lebih fundamental lagi, yang dikritik dan dihancurkan postmodernisme adalah nilai kebenaran.
Jadi ini lebih fundamental dan lebih mendalam menurut Nietzsche. Ini adalah soal nilai kebenaran, karena kebenaran berasal dari Tuhan. Tuhan pun kena marah lalu dibunuh. Jadi di sini kebenaran hanya dimiliki oleh manusia, sampai-sampai Tuhan harus dibunuh. Membunuh Tuhan adalah membunuh keimanan atau teologi. Karena dari dalam teologi terdapat bagian yang disebut metafisika. Maka postmodernisme adalah post metafisik atau post religion. Kalaupun ada, itu namanya religion without God. Metafisik di dalam teologi adalah rumah agama-agama. Maka putus cinta dengan agama berarti hengkang dari rumahnya. Di sini postmodernisme kehilangan atau menghilangkan segala kecuali nalarnya. Maka tepat sekali Gianni Fatimo ketika menyimpulkan bahwa orang barat postmodern adalah nihilis yang sempurna, atau dalam Islam adalah kufur kafah. Maknanya nihil dari kebenaran dan nilai. Sebab seperti ajaran Nietzsche, kebenaran itu tidak pasti karena terus berubah. Bahkan prinsip pertama postmodern yang iconoclastic itu bagi Kevin adalah himbauan jangan percaya pada absolut. Alasannya, percaya pada kebenaran absolut menurut Lyotard dalam Postmodern Explained adalah kejahatan kemanusiaan, sebab kepercayaan ini menjurus pada postmodernisme terhadap agama, seni, filsafat, dan berpikir secara umum adalah pembersihan kuil-kuil pengetahuan dari sisa pemujaan konseptual. Akhirnya kebenaran berganti rumah dari metafisik menjadi fisik, dari surga turun ke dunia, dari sacred menjadi profan, atau alat ukurnya pun kacamata saintis sosial, khususnya konstruksionis. Berarti kalau dari surga menjadi dunia, di sini yang memiliki otoritas yaitu hanya manusia itu sendiri dengan ukuran secara sosial ataupun kesepakatan. Sifatnya menjadi positivistik dan saintifik yang terus berubah sesuai dengan realitas objektif. Benar berarti benar secara empiris dan sosiologis kultural. Benar menurut Tuhan sudah tidak ada relevan lagi, karena Tuhan di zaman postmodernisme dianggap telah mati. Kalau jutaan pria wanita di Amerika Serikat setuju dengan nikah sejenis, misalnya, maka nikah seperti itu adalah benar secara objektif, dapat disahkan oleh undang-undang. Kalau tidak, akan melanggar HAM bagi postmodernisme. Dan bagi postmodernisme tidak ada lagi nilai standar untuk menentukan baik, buruk, dan benar, salah, kecuali masyarakat. Itulah dekonstruksi nilai, kebenaran, dan otoritas memegangnya sekaligus. Kini, iconoclasme beralih fungsi menjadi menghancurkan logosentrisme atau cara berpikir barat modern. Dogmanya dan doktrin keagamaannya, kebenarannya, nilai-nilai moralitas, dan tatanan sosial, bahkan makna-makna mapan dalam bahasa. Iconoclast secara khusus berarti orang-orang yang menyerang kepercayaan atau lembaga yang telah mapan. Jadi, apa yang sedang dikerjakan orang postmodernis yang berwajah liberal itu adalah iconoclastic act of destruction. Baik, itulah pembahasan pada sebab 7 yang berjudul iconoclasme, bahwa iconoclasme tadi diambil dari dulunya gitu ya, aliran keagamaan dalam Kristen yang menafikan pemujaan terhadap gambar. Namun secara bahasa tadi iconoclastisme itu diambil dari kata icon yang artinya gambar, frame ataupun image, dan claim artinya menghancurkan.
Nah, dari objek gambar sekarang bergeser pada nilai-nilai di barat yang tujuannya untuk mendeskonstruksi suatu teologi, yang dimana di dalam teologi itu terdapat sebuah metafisika. Di metafisik yaitu adalah rumah-rumah agama. Jadi di sini jika putus cinta dengan agama berarti hengkang dari rumahnya. Baik, sekian untuk pembahasan subbab 7 pada buku Miskat karya dari Dr. Hamid Fahmi Zarkasi. Saya akhiri. Astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.